سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. Para pemirsa, sahabat Jagoan Muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari sahabat-sahabat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladani, yang patut kita contohi. Ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan membawakan kisah dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Jadi beliau Utsman bin Affan ini terkenal dengan sifat malunya. Sifat malunya dan sifat kedermawanan beliau. Jadi sifat malunya ini betul-betul dia malu terhadap diri sendiri. Sampai-sampai dia tidak ingin melihat kemaluannya. Saking malunya dia terhadap Allah. Dan dia mempunyai sifat kedermawanan. Sehingga ketika ada kata-kata sedekah, kata-kata siapa yang ingin sedekah, maka dialah orang yang pertama akan menjawab pertanyaan tersebut atau pengumuman tersebut. Tayyib. Jadi yang pertama ini adalah sifat malu beliau. Diceritakan dalam sebuah asar, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di musim dingin, dan musim dingin itu tradisi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merendam kaki beliau di atas wadah yang berisi air panas. Begitupun juga ketika musim musim panas. Ketika musim panas, beliau juga meletakkan kakinya di atas wadah yang berisi air dingin. Tapi kali ini adalah musim dingin, jadi beliau meletakkan kaki beliau di atas wadah yang berisi air panas. Nah, ketika itu beliau berada di kebun beliau. Kebun beliau. Sehingga ada atau muncul Abu Musa al-Asy'ari, sahabat beliau ya. Abu Musa al-Asy'ari ini yang menawarkan dirinya sebagai penjaga. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah saya bisa menjaga kebunmu ini supaya tidak ada orang yang merusak kebunmu ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Tafadhal." Silahkan, jagalah jagalah kebun ini. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari menjaga kebun tersebut. Sehingga datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Abu Bakar As-Siddiq datang dan bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari yang menawarkan untuk menjaga kebun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Apakah saya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bertemu dengan Rasulullah?" Kemudian si Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, "Tunggu ya, sebentar, saya tanya dulu Rasulullah di dalam." Nah, Abu Musa al-Asy'ari pergi ke sana, pergi ke Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, ada Abu Bakar, bisa saya kasih masuk? Ya, apakah saya bisa memasukkan beliau ke dalam kebunmu ini untuk bertemu denganmu ya Rasulullah?" Kemudian Rasul mengatakan, "Nah, boleh. Silahkan kasih masukkan beliau dan sampaikan kepadanya bahwasanya dia akan menjadi penghuni surga atau ahli surga." Nah. Dan masuklah Abu Bakar ini. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu masuk ke kebun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melihat bahwasanya Rasulullah mengangkat gamisnya sampai di lutut. Ya.
sampai di lutut dan merendam kakinya di atas wadah yang berisi air panas. Abu Bakar pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu datang kembali Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an, khalifah yang kedua. Jadi khalifah yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Kemudian Umar ibn Khattab, kemudian Utsman ibn Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Nah, jadi Umar ibn Khattab kembali bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian menanyakan bahwasanya apakah saya boleh masuk ke dalam kebun Rasulullah ini untuk bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari, sebentar, saya tanya dulu Rasulullah di dalam. Sehingga kemudian dia masuk, kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, apakah Umar bin Khattab boleh masuk ke dalam kebunmu ini? Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan boleh, masukkan beliau dan sampaikan kepada beliau bahwasanya dia akan menjadi penghuni surga dan akan syahid atau akan mati syahid. Ya, sehingga pada saat meninggalnya beliau itu, beliau syahid karena ditusuk oleh Abu Lu'lu ketika salat, ketika beliau menjadi imam salat. Nah, masuklah Umar bin Khattab ini ke dalam. Kemudian melihat Rasulullah mengangkat gamisnya sampai ke lutut dan merendam air di atas wadah, merendam kakinya di atas wadah yang berisi air panas. Umar bin Khattab pun mengikuti beliau sampai datangnya Utsman ibn Affan. Beliau pun, Utsman ibn Affan ini, bertanya ke Abu Musa al-Asy'ari, penjaga dari kebun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, apakah saya boleh masuk? Apakah saya boleh bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Abu Musa al-Asy'ari, boleh. Bukan boleh ya. Tunggu, saya tanya dulu ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Musa pun datang. Abu Musa al-Asy'ari ini pergi ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan bahwasanya ada Utsman, boleh dia masuk? Maka Rasulullah mengatakan boleh dan sampaikan kepadanya ya bahwasanya dia akan menjadi penghuni surga dan di ujung kehidupannya terdapat banyak cobaan, atau dia akan mendapatkan banyak cobaan di hidupnya. Datanglah Utsman ibn Affan ke Rasulullah. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Rasulullah yang tadinya dia mengangkat gamisnya ke lutut, beliau pun menutupnya. Abu Bakar Siddiq melihat hal ini dan bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau seperti itu? Kenapa engkau menutup gamismu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidaklah engkau lihat yang akan datang. Yang akan datang itu Utsman bin Affan, orang yang ditakuti, orang yang ketika malaikat melihatnya, malaikat malu. Maka Rasulullah pun menutup lututnya dengan gamisnya tadi. Nah, kemudian yang kedua, beliau terkenal dengan kedermawanannya. Yang tadi saya katakan bahwasanya ketika ada orang yang ingin berinfak, yang bertanya siapa mau ingin berinfak, maka dialah yang pertama berinfak. Nah, kisah pertama ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabat karena ingin berjihad atau karena ingin perang, maka Rasulullah mengatakan, kumpul wahai kaum muslimin, kumpul kalian ya. Maka kaum muslimin pun ini berkumpul dan Rasulullah mengatakan bahwasanya kita akan berperang, akan tetapi tidak ada persiapan, tidak ada kuda, tidak ada pedang, tidak ada hal-hal yang akan kita pakai pada saat perang.
Maka datanglah Utsman ibn Affan dan Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin berinfak, siapa yang ingin sedekah untuk perang kita ini? Maka Utsman mengatakan, saya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Kemudian Utsman bin Affan menyumbang 100 kuda, lengkap dengan pelananya, lengkap dengan panahnya, lengkap dengan pedangnya, lengkap dengan baju besi, lengkap dengan topi besi. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya apa yang kau lakukan wahai Utsman itu adalah sangat baik. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang ingin berinfak? Kemudian Utsman mengatakan, saya wahai Rasulullah. Kemudian Utsman menyumbangkan lagi 100 kuda yang akan dipakai. Sampai seterusnya, sampai 1000. Akan tetapi ada 10 unta yang beliau juga sedekahkan untuk perang. Ya, karena yang ke-9 kalinya itu beliau mempunyai 90 kuda. Ya, afwan, yang maksud saya yang ke-10 ya. Beliau mempunyai 90 kuda dan digenapkan dengan 10 unta. Akhirnya menjadilah 1000 pasukan kuda dan unta untuk dipakai berperang. Kemudian kisah kedua, ketika ada sumur Yahudi, orang Yahudi punya. Ya kan, ketika itu kaum muslimin mengambil air, ya, kaum muslim membawa kendi untuk diisikan air. Ya. Jadi dibagi itu ada waktu-waktunya, ada untuk orang Yahudi dan untuk orang muslim. Kaum muslimin. Nah, suatu hari si penjual ini atau yang punya sumur ini, beliau bertanya kepada orang-orang, siapa yang ingin membeli sumurku ini seharga 2.500 dinar emas, atau kalau kita lihat dalam mata uang Indonesia atau rupiah itu 6 miliar ikhwah. 6 miliar. Pemirsa sahabat Jawan Muslim, bagaimana itu 6 miliar ya, banyak sekali. Kita bisa beli rumah, kita bisa beli mobil banyak ya. Kemudian Utsman datang dan mengatakan, saya akan beli. Akhirnya dibelilah sumur tersebut oleh Utsman ibn Affan. Sehingga kalau kita pergi umroh atau haji ya, coba tanya ke mutawifnya untuk dibawa untuk jamaahnya dibawa ke sumur Utsman di kota Madinah. Jadi kalau kita umroh atau haji, ya bisa ke sana untuk ziarah. Nah, dibelilah kebun ini, sumur ini, dan sehingga Yahudi tadi itu membeli kebun saking banyaknya yang dibayarkan, karena harga ini tidak masuk akal. Harganya masa sumur 6 miliar. Jadi para pemirsa sahabat Jawan Muslim, itulah tadi kisah dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an. Semoga Allah meridhai beliau ya. Dan sumurnya itu kalau kita ketahui pemirsa, sumurnya itu sudah berapa ya, ribuan tahun tidak lumut. Itulah sumur yang paling bersih ya, setelah air Zam-Zam. Naam. Faidah yang bisa kita ambil dari kisah Utsman bin Affan ini, yang pertama adalah kita harus mempunyai rasa malu, karena malu juga sebagian dari iman. Jadi kita mempunyai iman, kita harus harus malu. Ya, kita harus malu. Kemudian yang kedua, kita senantiasa mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Contoh tadi kan Abu Bakar melihat Rasulullah mengangkat gamisnya sampai di lutut dan merendam kakinya di wadah yang berisi air panas. Maka beliau pun mengikutinya sampai semua khalifah, Umar dan Utsman. Utsman tidak ya, karena beliau menutup gamisnya. Naam. Kemudian kedua ya, maksud saya kedua, fun. Yang kedua adalah bagaimana kedermawanan beliau.
sering bersedekah, dan seterusnya. Jadi jangan lupa kita selalu bersedekah, karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalanku adalah orang yang Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Seperti tangkai di mana tangkai tersebut tumbuh biji-biji. Nah, seperti itulah perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin yang hanya ini bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamuallahu alaikum warahmatullahi سنخوض wabarakatuh. معاركنا معهم وسنمضي جموعا